Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kebetulan sekali ada Bapak ya, Bapak dan Ibu. eh, Dalam kegiatan ini kita akan membahas bagaimana tips untuk menjadi orang yang sukses, ya, baik dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan semuanya. Kita dengarkan nanti paparan dari Ibu Titi. Saya bertiga ini sendiri host, sebagai host adalah Ibu Kusmawati, pengawas SMP, pengawas sekolah di SMP, Dinas Pendidikan Depok. Kemudian sebagai moderator itu Ibu Juliani SPDMM. Dia adalah pengawas sekolah SMP di Dinas Pendidikan Kota Depok. Itu juga dengan materi presenter kita yang cantik ini, Bu Titi. Ya, Titi ini juga sama. Dia adalah seorang pengawas di Dinas Pendidikan Depok jenjang SMP. Untuk itu, silakan waktu saya berikan kesempatan kepada Ibu moderator untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bu Iros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga kita tetap semangat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bu Iros sudah menyiapkan room untuk kegiatan kita kali ini sebagai host Bu Iros Rosilawati. Dan terima kasih atas kehadiran Pak Kasih, Pak Yusuf, para instruktur, ada Bu Yeti dan ada Bu Sugiyarti. Terima kasih atas kehadirannya. Ini ada Lenovo siapa ya? Bu Catur. Bu Catur. Iya wajahnya kelihatan. Selamat datang Bu Catur Asri. Alhamdulillah bisa gabung dengan kita. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, maaf ya, sore ini presenter kita Bu Haja Titik akan berbagi tentang materi tentang meraih sukses. Tentunya Bapak Ibu kita sering kali ya saling mendoakan, misalnya dengan ucapan semoga sukses ya, atau bahkan kita suka berandai-andai, nanti saja ya kalau saya sudah sukses. Pulang kampung ditanya, bagaimana anakmu sudah sukses? Semua bertanya tentang sukses, sukses, sukses. What is the success gitu ya? Apakah itu sukses? Nah sebenarnya apa sih sukses itu? Kemudian ada tidak ukuran sukses itu? Seperti apakah seseorang itu diukur untuk dikatakan dia sukses atau tidak sukses gitu? Lalu bagaimana caranya supaya hidup kita ini sukses? Pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah nanti akan terjawab ya pada menit-menit berikut. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu tidak lep dari ruang kami selama sesi ini untuk sama-sama kita simak kiat dan caranya bagaimana Bu Titi Sugiharti Lawati Dewi ini meraih sukses. Mari kita simak sama-sama paparan yang akan disampaikan sore ini oleh Ibu Titi dengan gayanya yang menarik dan interaktif. Kepada Ibu Titi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sri. Sebentar ini, Ya. saya taruh sebentar. Mau sharing ininya apa? Sebentar. Sharing kontennya. Iya. Tadi sudah nampak Bu. Tadi udah kelihatan. Tadi udah kelihatan. Sebentar. Udah kelihatan belum? Belum. Sebentar. Tarik napas. Bentar. Kenapa ini? Sebentar. Dibuka dulu PPT-nya. Dari dibuka dulu. Malah ketutup ya. Sebentar. Sabar ya Bapak dan Ibu. Tadi udah kita siapkan. Ya. Sambil menunggu ya Bu Titi menyiapkan kontennya. Bapak Ibu, sebetulnya kita ini mungkin masih bertanya-tanya. Saya sendiri masih bertanya,
hidup saya ini sukses nggak sih gitu. Atau bahkan justru perasaan gagalnya yang banyak ya, merasa sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, perasaan gagal yang muncul. Kemudian sesuatu hal mengecewakan kita, wah saya sudah gagal. Nah, seperti itu terus yang ada. Lalu suksesnya sendiri itu di mana, kapan gitu. Kadang-kadang ya belum Bu Titi. Kelihatan tapi file semua. Kan udah, you're sharing kan? Share konten. PPT Kiat Suksesnya dibuka dulu Bu Titi, itu belum terbuka. PPT Kiat Sukses. Coba dari sini. Dibuka ininya PPT-nya. Bukan dari situ, bukan. Udah belum? Udah aja. Bu Titi, screen-nya coba yang paling kiri. Kok belum muncul ya? Enggak, ini kan. Sebentar. Ini kan dari sini. Kemarin kalau ya maaf ya, agak trouble nih, ada trouble. Sebentar. Emang kadang-kadang kalau ini. Nah, udah. Ya. Oke. Ya. Udah kelihatan? Ya. Oke. Udah kelihatan Hampir? Ya, Bapak Ibu sudah. Bagus. Ya. Mari kita sama-sama simak. Ya, Bu Titi menampilkan tentang meraih sukses. Ya. Semoga sukses. Terima kasih Bu Sri, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih sudah bergabung dengan room kami, dan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita dalam hidup ini pasti ya, aduh saya pengen sukses waktu sebelum jadi pengawas, sebelum jadi kasih, sebelum jadi guru. Kita perlu mengetahui sukses itu sebenarnya merupakan sebuah proses atau perjalanan, dan sukses itu bukan tujuan ya, karena kadang-kadang sukses itu kan hal yang relatif dalam kehidupan, dan bagi semua orang akan tidak sama untuk menilai sukses itu sendiri ya. Jadi kalau kita merasa bahwa saya sudah sukses karena hidup saya sudah mulai bernilai saat ini, quality of life-nya ada gitu ya. Saya sukses manakala saya udah berkeluarga dan punya anak kan gitu. Ada juga yang menilai kesuksesan itu manakala saya punya karir yang bagus, punya prestis bagus di masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa sukses ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan ya. Karena akhir tujuan kita yang sebenarnya itu akan kemana. Kalau Rasul pernah berkata bahwa kita sebenarnya dalam sebuah perjalanan, dunia ini adalah hanya sampai dalam berlindung di bawah pohon. Jadi perjalanan kita masih jauh gitu ya. Jadi bahwa di dunia ini hanya perjalanan yang singkat, intinya seperti itu. Jadi kita hanya mampir di bawah pohon, kita berteduh di situ, itulah dunia, dan perjalanan kita yang panjang itu yang akan kita capai. Jadi sukses di sini adalah yang kita harapkan, sukses dunia dan akhirat ya. Sukses dalam arti yang luas. Kalau saya mengambil definisi kesuksesan, ini saya ambil dari Insinyur Purwanto, ini seorang motivator, bahwa kesuksesan adalah suatu perjalanan yang menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi itu ya, bahagia kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi bahagia yang punya sukses yang memiliki nilainya itu dunia dan akhirat. Dan juga kesuksesan kita tidak hanya dirasakan oleh kita, dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita dan juga masyarakat di sekitar kita, sehingga itu menandakan bahwa sukses kita bernilai. Jadi kalau saya pernah membaca bukunya Reja M. Syarif itu, bahwa sukses itu akan berada pada posisi yang level tinggi manakala kita mampu memberikan manfaat kesuksesan kita bagi orang lain gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lihat ya, sukses itu mencakup, pertama adalah keimanan yang kokoh ya. Jadi memang tujuan kita ya, endingnya itu adalah goal kita memang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah Allah my is everything ya. Jadi memang tujuan kita ke sana gitu ya. Apalagi kita usia sudah banyak yang di atas 40 tahun ya. Jadi sudah tidak muda lagi. Nah, jadi kadang-kadang mindset kita pun sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Dulu sukses kita adalah manakala
Pak Yusuf mendapatkan istri yang cantik. Setelah dapat ingin punya anak, setelah punya anak ingin anaknya sukses, setelah anaknya sukses ingin punya cucunya yang soleh terus. Jadi sebenarnya itulah kesuksesan hidup yang masih berpikir untuk diri kita sendiri, belum berpikir untuk orang lain gitu ya. Kemudian keluarga yang bahagia, ini kan selalu doa ya. Kalau kita di chat juga sama wa ya, sakinah mawadah warohmah. Jadi baiti janati ya, jadi rumahku adalah surgaku. Karena kadang-kadang sukses di bidang karir, kita lihat orang-orang Jepang, orang-orang Cina itu orang-orang yang sangat sukses dalam bidang teknologi, dalam bidang finansial, tapi satu saat kesuksesan tanpa diimbangi dengan adanya kematangan secara emosional, akhirnya mereka banyak yang bunuh diri, yang lompat dari jembatan dan lain sebagainya. Jadi kita mudah-mudahan kesuksesan kita tidak sampai ke sana gitu ya. Kemudian sehat ya, jadi harapan kita sampai tua nanti pun kita masih bisa menjaga kesehatan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat di samping nikmat iman tadi yang awal ya. Kemudian karir yang bagus ini ada relativitas ya, karena kita ada yang bercita-cita ingin karirnya sangat tinggi, ada yang memang kita lompatan kita hanya sampai di tangga ini saja karir kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita dikatakan sukses manakala kita bisa membina hubungan baik dengan manusia yang lain ya. Jadi memang bagaimana kita bisa diterima dan kita bisa juga memberikan kontribusi. Jadi hubungan kita sebenarnya selain hubungan vertikal ya samawi dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan kita pun dengan yang horizontal adalah dengan sesama manusia. Bagaimana kita menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman di samping-samping kita, itulah menjaga hubungan baik kita gitu ya. Kemudian hidup ini harus dinikmati Bapak dan Ibu ya. Jadi walaupun kita sedang pelatihan VCT, kadang-kadang teknologi ini selalu ada saja ya kendala-kendala, tapi kita berusaha untuk membackup semuanya itu sehingga menjadi lebih baik. Seperti tadi awal tayangan kenapa jadi hilang itu ya share konten. Tiba-tiba salah klik lagi malah di close gitu ya. Jadi kita tetap ya untuk selalu terus berusaha ya. Sekarang kita lihat ya, kenapa sih banyak orang yang gagal meraih kesuksesan yang mereka inginkan gitu ya. Sebenarnya sukses itu bukan faktor kebetulan teman-teman semua, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari rencana kita gitu ya. Sukses itu harus kita rencanakan, dan tentu saja ini butuh proses dan butuh waktu ya, sehingga kita memiliki kualitas. Jadi tidak ada orang yang gagal itu biasanya tidak memiliki tujuan hidup ya. Padahal kita hidup ini determining your goal ya, artinya punya tujuan hidup kita ini mau kemana gitu ya, dan kita apa yang akan kita lakukan gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan setelah kita jadi pengawas, setelah kita membina, membimbing guru-guru, teman-teman kepala sekolah, ada nggak lompatan-lompatan yang kita lakukan untuk mengembangkan diri dan lain sebagainya, sehingga harapan-harapan kita akan terwujud. Kemudian kenapa orang banyak yang gagal? Banyak rencana tanpa tindakan. Rencananya dibuat bagus banget planningnya ya, tapi realisasinya nggak ada. Kita nggak pernah mencapai atau berusaha untuk mencapai rencana hidup kita itu gitu ya. Tindakan kita misalnya Bapak Ibu guru ingin masuk ke area pembelajaran abad 21, tapi nanti pertemuan yang akan datang deh, dan diulang dengan menunda, akhirnya rencana yang kita inginkan, tujuan yang kita tidak akan tercapai, karena rencana hanya tinggal rencana tanpa implementasi kita untuk mengaplikasikan dan melalui tindakan-tindakan kita yang mendukung rencana kita itu biasanya kegagalan ada di sana. Kemudian yang ketiga, ada ketidakyakinan dalam diri kita untuk sukses. Aduh, saya mah banyak keterbatasan, orang-orang kok bisa ya seperti itu. Jadi ada ketidakyakinan dalam diri kita ya, untuk mindset kita ini. Pada kita lihat banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan tapi mereka bisa sukses, apalagi kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sih kalah dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti putranya Dewi Yul ya, dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki ternyata sekarang menjadi motivator untuk orang-orang tunarungu dan bisa sampai ke negara-negara Eropa. Jadi
kalau kita melihat itu menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita harus memiliki keyakinan untuk mencapai sukses itu sendiri ya. Yang penting kita punya ikhtiar ataupun berusaha. Selanjutnya kita tawakal ya, karena Allah yang memberikan keputusannya gitu ya. Jadi kita jangan kecewa manakala harapan kita itu tidak tercapai dengan baik. Kemudian mengapa banyak orang gagal? Selanjutnya adalah adanya kemalasan. Jadi sering menunda-nunda pekerjaan ya, nanti. Misalnya sekolah pada saat mau akreditasi nyusun KTSP, nanti. Tahu-tahu ketemu tahun ajaran baru lagi, KTSP-nya belum terbuat. Pas mau akreditasi, pas mau PKKS baru dibuat. Nah, ini hal-hal ini kalau orang lain berlari sangat kencang, kita ada di kondisi stuck, kita akan tertinggal jauh gitu ya. Jadi orang lain punya lompatan 100 kali langkah, kita hanya 1 langkah juga enggak. Pasti kita menjadi orang-orang yang gagal karena akan tertinggal jauh ya. Kemudian bagaimana manajemen waktu ya, manajemen waktu yang lemah. Artinya kita kurang bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kan dalam surat Al-Asr dikatakan bahwa orang-orang akan merugi manakala dia tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Kalau kita hitung masa waktu kita 24 jam, misalnya umur kita sekarang 50 tahun taruhlah ya Bapak dan Ibu, 8 jam udah digunakan untuk tidur, 8 jam untuk kita bekerja dari jam 7:30 sampai jam 4:30 sore ya, atau jam 4, sudah 16 jam. 16 jam taruhlah ibadah kita, sholat dengan mengaji, taruhlah 1 hari itu 1 jam. Berarti dari waktu 24 jam, hanya 1 jam yang digunakan kita untuk beribadah khusyuk ya, mengaji dan lain sebagainya. Jadi kalau kita 50 tahun kita hitung, atau 1 tahun 365 dibagi 24 jam, kalau kita sehari hanya 1 jam beribadah, berarti hanya 15 hari aja Bapak dan Ibu. Kalau kita 2 jam ngaji dan sholat 2 jam sehari, berarti hanya 30 hari dalam 1 tahun, berarti hanya 1 bulan. Kalau kita umur 50, berarti kan selama 50 tahun itu kita hanya memiliki waktu berapa? Hanya 4 tahun saja yang kita gunakan untuk ibadah. Jadi bagaimana kita memanage waktu itu dengan sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dari 8 jam sudah tidur, 8 jam sudah bekerja, jangan sampai yang sisa 8 jam 2 jam ibadah, 6 jam itu hanya digunakan untuk main handphone, nonton TV yang artinya bagaimana kita mengefisiensikan waktu ya, bukan berarti tidak boleh, tapi bagaimana mengatur waktu itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah banyak orang gagal itu karena kurang pengembangan diri ya. Jadi bagaimana kita orang-orang yang selalu berusaha untuk mengembangkan diri, termasuk hari ini kita ikut kegiatan VCT Batch 6, ini adalah untuk pengembangan diri. Sekarang adalah kita masuk di abad 21 yang syarat dengan era digitalisasi, tentunya kita perlu masuk ke area itu. Kalau kita tidak berusaha untuk masuk ke area itu, kita akan tertinggal ya. Karena memang kita masuk di era digital ya, dan kita generasi yang sangat beruntung karena kita awal generasi yang mulai manual. Dari kita masih ingat kita mengetik menggunakan mesin ketik Brother ya. Kalau salah harus pakai koreksi lak ya. Kalau kita mau memperbanyak kertas itu sampai 5 lembar kita masukkan, dan itu merupakan kerumitan. Kalau salah kita buang kertas sendiri. Kalau sekarang kan tinggal delete dan lain sebagainya. Jadi ada kemudahan akses. Itu perlu kita lakukan dan kita pahami manakala kita mau mengembangkan diri kita ya teman-teman. Selanjutnya kenapa banyak orang gagal, yaitu kurangnya komitmen ya. Jadi kurangnya komitmen. Jadi ada dalam diri kita bahwa kita akan selalu untuk melakukan kesuksesan itu dengan kerja keras. Jadi ada komitmen diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan memang untuk mencapai tujuan-tujuan yang target-target yang sudah kita tentukan. Kemudian selalu menjaga hubungan dengan orang lain, ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena di belakang kesuksesan kita itu ada orang-orang yang memang mendukung kesuksesan kita. Makanya kita perlu menjaga hubungan baik gitu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita banyak keterbatasan. Tentu kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sini membutuhkan orang lain. Kemudian prinsip sukses yang pertama adalah masa lalu now, masa depan yes gitu ya. Jadi kita biarkan waktu yang lalu-lalu kita belum melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita,
itu kita tinggalkan. Kita harus mau berubah gitu ya. Kalau saya katakan kemarin change agent, bahwa kita adalah harus mau melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Jadi hidup ini harus lebih baik ya, dan diisi dengan kebaikan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak ada kegagalan, yang ada adalah keberhasilan ya. Jadi kita itu jangan kecewa manakala saat kita menginginkan sesuatu kita mengalami kegagalan. Jadi sebenarnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi mungkin setelah kegagalan ini akan ada keberhasilan berikutnya, dan kita yang menciptakan itu. Dan kita tidak boleh ada di kondisi paradigma yang memang menganggap kita orang yang selalu gagal. Kita harus memiliki pemikiran yang positif ya, karena pemikiran yang positif itu akan mempengaruhi cara berpikir dan kematangan kita gitu ya, termasuk emosi-emosi kita juga akan mengalami perubahan. Kemudian prinsip sukses berikutnya adalah bertanggung jawab dengan pilihan kita, Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau kita sudah membuatkan sebuah pilihan, kita harus bertanggung jawab gitu terhadap pilihan kita. Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru, makanya Bapak dan Ibu harus bertanggung jawab dengan profesi yang Bapak Ibu pilih. Jadi kita tidak mungkin menjadi seorang guru stuck di kondisi itu, tapi kita selalu melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana menjadi guru yang sangat dirindukan, menjadi guru yang kaya dengan pengetahuan, karena pengetahuan itu memang tidak hanya melalui pendidikan formal. Kalau kita sekarang dengan adanya COVID-19 ini kan kita banyak belajar bagaimana ternyata kita kalau di dalam rumah itu, kita bayangkan orang-orang yang terpenjara, orang-orang di Palestina yang tidak pernah bisa keluar, karena kalau keluar urusannya pasti akan ketembak dan lain sebagainya. Jadi kita merasakan itu adalah sebuah pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman. Jadi tidak hanya dari posisi kita masuk ke sekolah formal dan lain sebagainya, tapi pengetahuan itu banyak sebenarnya ya. Makanya di beberapa surat dalam Al-Quran juga kan bagaimana kita sesungguhnya penciptaan langit dan bumi yang silih berganti itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di dalamnya ada pengetahuan. Itu yang perlu kita pahami ya. Dalam surat Ali Imran itu kan sudah jelas. Kemudian prinsip sukses yang berikutnya adalah kalau saya mau, saya pasti bisa. Inilah yang perlu kita kuatkan. Kita berpikir positif bahwa tujuan yang sudah kita tetapkan itu akan bisa kita capai gitu ya. Kemudian tidak pernah putus asa, saya kira ini sangat penting ya. Jangan katakan bahwa kita punya masalah yang besar dan banyak, tapi katakan bahwa Allah itu maha besar gitu ya. Kemudian di dunia ini tidak ada yang abadi Bapak dan Ibu, bahwa manakala kita mengalami kegagalan, kita akan berusaha untuk bangkit kembali dan bangkit kembali ya. Kalau kita saya memberikan contoh ya, ada mereka yang memiliki daya juang. Rasulullah itu kalau kita lihat perjuangannya dari usia 25 tahun misalnya pada saat menikah dengan Siti Khadijah usia 40 tahun, berarti kurang lebih 38 tahun berjuang dan tidak pernah lelah berjuang ya. Kalau kita sekarang berjuang secara online dan kita mengalami hambatan-hambatan dalam bidang aplikasi dan lain sebagainya, itu belum apa-apa ya dibanding dengan Rasulullah. Kemudian Thomas Alva Edison yang pernah membuat bola lampu itu sampai 9.999 kali gitu ya. Ke 10.000-nya baru berhasil. Jadi memang orang-orang yang sukses itu orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi gitu ya. Kemudian Walt Disney itu yang sekarang punya Disneyland di mana-mana dan punya nilai jual yang sangat luar biasa. Itu pernah ditolak pada saat mengajukan proposal kepada bank, pinjaman ke bank itu sampai 302 kali ditolak Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bandingkan dengan mereka yang memiliki daya juang yang tinggi, kita belum ada apa-apanya gitu ya. Kemudian sukses sejati itu apa sih gitu ya. Bahwa sukses itu adalah kalau saya membaca dari Reja M. Sarip itu, bahwa sukses itu adalah motivasi dikalikan usaha. Jadi kita punya motivasi dan kita punya ikhtiar. Selanjutnya keputusan yang memiliki adalah Allah, kita tawakal di dalamnya gitu ya. Menerima keputusan apapun gitu ya. Jadi saya yakin bahwa Allah itu tidak pernah mengecewakan kita, hanya manusia itu kadang tidak sabar gitu ya. Tidak sabar dengan ujian yang diberikan gitu ya. Jadi kalau kita diberikan ujian berarti kan kita di sini belajar untuk sabar gitu ya. Kalau kita berikan kenikmatan berarti kita dilatih untuk banyak bersyukur gitu ya. Bahwa sukses sejati adalah sukses yang signifikan. Maksudnya apa sih sukses yang signifikan itu? Sukses kita itu bisa dirasakan dan oleh orang sekeliling kita.
dan kita mau berbagi gitu ya. Kalau kita sukses, kita punya ilmu banyak, kita mau berbagi dengan teman-teman, mau sharing dan lain sebagainya. Dan terakhir, bahwa tujuan kita adalah Allah is my everything. Jadi memang hanya Allah tujuan kita, itulah kebahagiaan kita nanti di akhirat ya. Kemudian bagaimana sih manajemen waktu kita? Waktu itu tidak ada penggantinya, jadi jangan sia-siakan waktu dengan percuma ya. Kita isi waktu ini dengan kegiatan yang bermanfaat setiap hari gitu ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan jangan menunda gitu ya. Kadang-kadang kan kita tar gitu ya. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat menjadi orang-orang yang mampu mencapai kesuksesan. Jadi orang-orang yang akan mencapai kesuksesan adalah orang-orang yang bergerak cepat gitu ya. Kita perlu bisa memanage waktu kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bangun lebih pagi jam 3, kemudian kita bisa sholat malam dan lain sebagainya, kemudian kita langsung mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor, itu tidak akan terlambat, dan ini yang menyebabkan bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang sukses ya. Bagaimana memanage waktu dengan baik gitu ya. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kami kembalikan kepada moderator Bu Sri Juryani, kami persilahkan. Ya, terima kasih paparan yang sangat menarik sekali Bu Titi. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung. Bu Ros, tolong di mic-nya dihidupkan. Halo Bu Ros. Halo Bu Ros. Ya, siap. Tolong mic-nya dihidupkan. Ya, barangkali ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung atau tulis di chat. Ada ini, silahkan. Catur. Silahkan. Bu Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, monggo. Ya. Absennya jangan lupa ya, absen. Ibu, Bapak, absennya diisi ya. Ya, alamat presensinya di laptop saya nggak kebaca, Bu Sri. Oh ya? Kirim lagi. Kirim di bawah tangan nggak kebaca. Nggak kebaca oleh saya. Oh, mungkin ininya ya. Beda itunya. Banget gitu. Oke. Ya, lanjut pertanyaannya Bu Catur. Ada pertanyaan tadi? Menanggapi. Tadi disampaikan oleh Bu Titi bahwa sukses itu kan relatif. Ya, bagi seseorang mungkin sukses hanya kuliah sampai S1 sudah dianggap sukses. Yep. Dia tidak memiliki inovasi atau keinginan apa-apa lagi. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini gitu? Ya. Jadi dia nggak ingin apa-apa lagi. Targetnya hanya sarjana saja. Saya udah merasa sukses kalau udah sarjana gitu. Ya. Nah itulah barangkali ukuran sukses orang tersebut ya Mbak ya. Nah Bu Titi, bagaimana jawaban Bu Titi? Silahkan. Ya. Itu ya yang dikatakan sukses itu relatif, betul Bu Asri. Sebenarnya kalau orang hanya cukup puas dengan lulus S1 untuk saat ini barangkali belum bisa dikatakan, karena saya katakan tadi bahwa sukses yang sejati itu adalah sukses dirinya dan juga sukses dia bisa berbagi dengan orang lain gitu ya. Jadi tangan kita banyak di atas gitu ya. Kalau hanya puas dengan kondisi seperti itu, saya kira dia belum bisa mengembangkan diri dengan baik. Jadi memang perlu ada pengembangan diri yang perlu dilakukan juga gitu ya. Tadi kan di sini bahwa kita perlu mengembangkan diri terus gitu ya, dan tidak ada kata berhenti untuk selalu belajar dan lain sebagainya. Apakah dengan S1 yang dia miliki dia sudah merasakan kesuksesan dan target hidupnya sudah sampai? Saya kira kalau memang dia menganggap seperti itu, silakan, hanya barangkali apakah itu juga dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya gitu. Itu Bu Asri. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya sukses itu di samping dari pendapat pribadi ada juga makna sukses secara umum ya. Iya, betul. Ya. Betul sekali. Betul.
Ya, baik. Titi suaranya, Bu Titi suaranya nggak terdengar ya. Ya, sekarang gimana? Kedengaran nggak? Nah, sekarang bagus, sekarang bagus. Ya, memang betul ya bahwa sukses itu relatif. Kadang-kadang orang tadi juga saya sampaikan ukuran sukses itu apa sih? Karena setiap orang mengukurnya berbeda-beda. Tadi yang dikatakan contoh oleh Bu Asri, dia sarjana saja sudah merasa diri sukses. Untuk ukuran dia mungkin betul sukses ya. Tadi Bu Titi juga mengatakan ada tangganya ya. Sekarang sukses, kita merasakan kesuksesan, tapi begitu melihat sesuatu yang baru lagi, oh ternyata saya belum sukses gitu. Akhirnya, makanya tadi Bu Titi mengatakan bahwa sukses adalah proses. Nah, perannya yang lainnya silakan. Ya, ada Pak Asmat di sini hadir. Terima kasih Pak Asmat atas kehadirannya. Tapi cuma kelihatan peci hajinya aja. Pak Asmat silakan. Mau bertanya ke Bu Titi? Bu Sri. Iya. Iya, enggak, saya menginformasikan yang pertama memang suaranya agak putus-putus. Ya betul, hujan deras Ya. Pak di sini. Jadi nggak begitu jelas. Ya, intinya kan kepada kesuksesan ya. Ya, kalau menurut saya ini adalah orang yang benar-benar sudah bersyukur apa yang karunia telah diberikan. Ya. Itu dia akan merasa sukses, baik itu dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja dan sebagainya. Itu kalau menurut ukuran saya. Iya. Bagus sekali ya. Nggak salah gitu. Pak Asmatnya agamis sekali. Bu Titi, bagaimana tanggapan Bu Titi terhadap pendapat Pak Asmat? Tadi kurang jelas, keputus. Diulang, Bu Sri. Saya ulang ya. Menurut Pak Asmat, sukses itu adalah ketika kita mensyukuri apa yang diterima sebagai karunia Tuhan, ya karunia Allah, kita bersyukur. Nah, lalu mungkin apa yang kita syukuri itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau menurut saya pendapat Pak Asmat ini mirip dengan pendapat Bu Titi tadi. Iya, betul. Ada kan Bu Titi? Iya. Ya. Sukses sejati Bu yang Yin, saya ya? katakan tadi. Goal kita. Halo, Waalaikumsalam. Ya, goal kita itu adalah Allah is Ya, my everything. sebentar. Ya, halo. Bu Kedengaran? Iras di mute dulu kalau mau telepon. Ya, saya telepon. Enggak. Mbak, setelah ini Bu Iin ya. Ya. Bu Titi mangga. Iya, Kenapa Bu Titi di mute malah suaranya? Bu, itu Bu Iras yang memute ya? Enggak. Enggak mute. Enggak. Bu Titi udah terdengar lagi udah. Ya, kedengaran. Tadi nggak? merah yang Bu Titi. Kedengaran? Udah. Iya, udah. Betul sama Pak Asmat, saya juga sependapat. Tadi makanya dalam paparan pun, sukses yang sebenarnya adalah kita, sukses dunia dan akhirat. Goal kita adalah Allah semuanya. Jadi memang sukses kita manakala kita, tadi saya katakan kalau kita diberikan kenikmatan, maka kita banyak bersyukur. Itulah sukses yang sebenarnya. Kalau diberikan ujian, berarti kita harus memiliki kesabaran. Setuju sekali Pak Asmat, terima kasih masukannya. Ya. Iya. Bu Iin kabur. Nah, ternyata ini juga kita pelatihan PCT ini juga mungkin apa ya? Termasuk perjuangan. Ini sinyal nih Pak Asmat, sinyal terus terang aja. Suara teman-teman ke saya juga saya terima putus-putus. Karena ini cuaca ya, hujan deras sekali di sini. Saya juga melaporkan nggak jelas. Iya, betul. Sama-sama Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada waktu. 15 Berapa menit? lagi. Bu? 14 menit lagi. Oke. 14 menit lagi. Oh, ada Bu Yulia juga nih. Ada Bu Yulia. Halo. Kalau Bu Iin mana ya? Ya, Sinyalnya Bu Yulia. Iya sinyal Bu. Kita ini pejuang sinyal nih Bu. Kalau kemarin pejuang pendidikan, sekarang pejuang sinyal. Ini Bu. Ayo Bu Yulia. Catur ya yang muncul. Halo, Waalaikumsalam. Oh, kok gelap Bu Catur? Di ruang. Bu Elia di tempat gelap.
Iya nih kok gelap ya? Iya. Baru pindah Bu ya. Ayo Bu Yuli, Bu, kita mau tanya kangen. Bu. Oh ya, monggo Bu Elia, silakan. Oh gelap ya? Iya. Oh, gelap ya, Bu? Itu Ibu apa namanya backlight ya? Nah, backlight. Nah, sekarang enggak? Sekarang udah kelihatan. Iya. Bu, terima kasih sudah diajak bergabung dengan Ibu Titik, Biros dan Bu Sri. Alhamdulillah. Ya cukup charger kita yang memang sedang stay at home ini. Mau tanya Bu, kiatnya bagaimana? Karena kami juga memang sedang memonitor wali kelas dan guru-guru yang memberikan materi dari jarak jauh ya Bu ya. Kiatnya bagaimana Bu dengan guru-guru ini agar kita menginginkan semua guru bisa ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Saya sudah mencoba karena memang sudah memetakan ada beberapa guru yang merasa mungkin paketnya kurang dan lain sebagainya. Kami sudah kirimkan seluruh guru dengan seluruh guru untuk diberikan paket tersebut. Nah, kiatnya bagaimana Bu agar guru merasa apa namanya ya, merasa termotivasi barangkali ya Bu? Iya, termotivasi gitu ya. Memang karena memang grogi jadinya. Karena memang ini memang belajar gitu ya, bukannya libur di rumah seperti itu. Iya. Jadi termotivasi seoptimal mungkin karena memang kami punya jadwal jam 6 sampai jam 7 Wakasek dan struktural untuk absen. Nanti jam 7 sampai jam 8 guru-guru dan wali kelas seperti itu. Apakah itu sudah benar atau bagaimana Bu? Ya. Intinya pertanyaannya pertama satu, bagaimana memotivasi guru agar tetap bekerja pada masa WFH ini ya Bu ya? Iya. Intinya supaya mereka terus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang kedua, apakah cara yang dilakukan oleh Bu Elia dengan membagi jadwal absensi itu sudah benar atau tidak? Nah, Bu Titi selaku pengawas, ini pertanyaan kepada pengawas sepertinya ya, bukan kepada presenter. Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Halo. Bu Eli. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya. Teman-teman juga Amin. Ya Ibu. Ini adalah PR kepala sekolah yang berat ya. Bagaimana mengajak teman-teman untuk mau selalu meningkatkan kemampuannya ya dalam bidang teknologi terutama. Kita perlu memfasilitasi mereka melalui program pengembangan diri, yaitu meningkatkan kemampuan mereka, dan kita ingatkan juga kepada mereka bahwa guru itu tidak boleh alergi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Apalagi di abad 21 kita masuk ke area digitalisasi, makanya guru juga harus masuk ke area itu dan harus belajar. Kemudian mengenai absensi juga, sekarang kan sudah ada Google Form ya, itu bisa terekap di sana Bapak dan Ibu, Bu Eli. Saya kira di sekolah kan ada OPS ya, aplikator yang bisa mengajarkan teman-teman guru untuk melatih bagaimana kemampuan terhadap media digital itu adalah menjadi semakin bagus gitu, semakin berkembang. Karena kalau guru-guru tidak berusaha mengejar kemampuan mereka terhadap digitalisasi, ini akan tertinggal. Karena anak-anak kita, murid-murid kita itu akan sangat pintar mengenai era digitalisasi gitu ya. Mereka akan cepat langkah cepat, sementara kita tertinggal di belakang. Nggak bisa, guru harus selalu bisa memotivasi dirinya sendiri untuk mau belajar. Jadi upayanya adalah melalui pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau memantau, saya kira sekarang banyak akses yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Dengan Zoom meeting itu juga bisa Bu Eli untuk memantau teman-teman, atau memakai aplikasi Webex ini juga bisa untuk memantau teman-teman, dan untuk Vicon ya, rapat bersama. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hamzah, Bu Sri. Iya, alhamdulillah ya Bu Eli ya. Jadi pada dasarnya ya kita harus selalu mengupdate
kemampuan kita, kompetensi kita. Ini kesempatan Bu Eli, berikutnya nanti ada pelatihan PCT Bu. Ada acara diseminasi dari kami bertiga. Mungkin nanti guru-guru Bu Eli bisa kita undang ya. Ikutin, ya boleh Ibu. Ya, ini insya kan Allah kaitannya- nanti. Maaf Ibu Sri, ini kan kaitannya dengan kita rasanya sukses jika semua guru mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh ini gitu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah. Iya, berarti nanti undangannya kami sampaikan ke Bu Elia ya, Bu Iros ya. Ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Bu Sri, Bu Titi mohon dijawab di chatnya ada dari Pak Hamzah tuh di chatnya. Ya. Mohon Ada pertanyaan Bu Titi ya dari Pak Hamzah. Mohon bertanya parameter sukses di sekolah dan di masyarakat seperti apa Bu Titi? Ya. Parameter sukses ya. Sukses di sekolah ya. Sekolah itu kan sebuah lembaga Pak ya. Di dalam lembaga sekolah itu sendiri ada warga sekolah di dalamnya, ada guru, ada siswa. Sekolah itu bisa dikatakan sukses manakala sekolah bisa memiliki prestasi baik siswa, guru ya maupun tenaga kependidikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sukses itu akan bernilai manakala karakter seluruh warga sekolah itu menuju ke arah kebaikan ya. Jadi suksesnya di sana Pak. Jadi bagaimana perilaku siswa-siswi, guru itu bisa sejalan semuanya dan selalu menebar sebuah kebaikan gitu. Itu sukses di sekolah ya. Kalau sukses di masyarakat, saya kira ini untuk kalau kita pernah membaca bahwa Badatun Toibatun Warobun Gopur ya, bahwa masyarakat yang makmur, yang makmur itu adalah suksesnya yang baik gitu ya. Sekarang kita di Indonesia ini baru COVID 3 minggu sudah terpuruk ya, dan kita berharap ini tidak akan berjalan lama. Jadi mudah-mudahan kesuksesan kita itu diiringi dengan keseimbangan, bahwa ada kematangan emosi di dalam mencapai kesuksesan itu sendiri gitu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Titi. Ini suara Pak Hamzah jelas sekali loh. Cuma wajahnya sembunyi. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hamzah sudah terjawab ya pertanyaannya oleh Bu Titi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, capaian-capaian sukses itu memang harus seperti itu, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketika kita menjadi terwujudnya suatu kebaikan ya, kemakmuran bersama, artinya ya bisa dinikmati bersama, keberhasilan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itulah ukuran sukses salah satunya. Ada penanya yang lain, silakan. Masih ada waktu berapa menit Bu Iros? 15 menit. 15 menit. Ya. Silakan Bapak Ya. dan Ibu. Masih ada 15 menit lagi, silakan. Ini ajang Pak Yusuf barangkali. Ya, Pak Yusuf. Barangkali ada yang mau memberikan Ada tambahan. ada Bu Yulia. Bu Yulia barangkali mau menambahkan, memberikan tanggapannya. Silakan Bu Yulia. Oh, ininya di mute sih. Pak Yusuf kali tuh. Mic-nya sayang. Mic-nya. Pak Yusuf. Ini ada instruksi dari instruktur. Oh, gitu. Bu Yulia, silakan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf sudah dibuka mic-nya, mangga. Ya, Silakan. Mangga Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf suaranya masih nggak terdengar katanya Pak Yusuf. Pak Yusuf coba headsetnya dibuka. Ayo Pak Yusuf. Masih berjuang dalam sinyal Bu. Masih berjuang dalam sinyal. Nggak bisa suaranya. Beliau nggak dengar suara kita Bu. Wiros. Ya. Suara saya terdengar nggak? Pak Yusuf ngasih kode bahwa suara tidak terdengar. Oh, tapi di sini jelas ya. Dari kemarin Pak Yusuf tidak bersuara ya. Perjuangan kita memang ini ya, berjuang dalam sinyal, berjuang dalam. Aduh, betul-betul ini pelatihan PCT ini cukup
cukup menginikan kita yang mempush kita untuk bagaimana daya juang kita ini sesuai benar dengan materinya Bu Titi nih. Ya. Cuma kita tanda tanya kira-kira sukses nggak nih ya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa memberikan masukan. Silakan masukannya. Ada sedikit ungkapan dari saya. Jalan-jalan ke Damaskus, makan siang disajikan ikan. Materi anak berkebutuhan khusus sangat penting dalam pendidikan. Semoga sukses dan jaga kesehatan. Suaranya bocor. Itu dari room sebelah ya tentang anak kebutuhan khusus. Saya sudah mau menanggapi. Ya, Bu Sugi tadi tidak di mute dulu. Ya. Ternyata Bu Sugi sedang berada di room sebelah. Ini hebatnya ya IT. Kita ada 3 room satu ya sekarang. Iya. Berarti kita ini bisa hadir di banyak room. Kalau dulu ada tugas, Bu Sri ke sana. Tahu-tahu Bu Sri ini lagi. Loh, emangnya saya harus difotokopi gitu ya. Kalau sekarang enggak, Ibu Bapak. Ternyata dengan kecanggihan IT ini kita yang satu orang, tadi juga Bu Iros, ya tadi pagi Bu Iros itu hadir di 2 pelatihan hebat. Jangan bilang-bilang ya lupa, nggak apa-apa sih. Inilah kecanggihan IT. Jadi para instruktur ini juga hadir di beberapa tempat ya kita kita apresiasi kegigihan mereka. Juga kita juga memaklumi bahwa memang semua kejar tayang. Cuma mereka ini energinya luar biasa. Kalau saya udah terkuras nih dari kemarin. Bagaimana yang lain? Masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Silakan. Tinggal 10 menit lagi. Ya, kalau tinggal 10 menit kita saya closing. Ini aja ya. Bu Titi, monggo untuk closingnya. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kunci sukses kita tujuannya adalah yang terakhir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sisa hidup kita mudah-mudahan kita selalu berbuat kebaikan dan selalu memperbaiki kehidupan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi dan terima kasih kepada para tamu yang hadir. Oh, tuh Bu In hadir, Bu Iras. Ya. Iya, alhamdulillah Bu In selamat datang. Oh iya, mau ada bertanya? Oh, Bu In mungkin ada bertanya, masih ada waktu Bu In, monggo. Silakan, sudah saya buka mic-nya. Silakan Bu In. Bu In. Mana wajah? Bu Irmi juga hadir. Bu Irmi. Sudah saya buka mic-nya. Mana wajah? Binaan saya hadir semua loh. Bu Irmi. Iya. Karena nge-share, aku enggak. Ya. Bu Irmi mau tanya tuh kayaknya. Silakan, sudah saya yang buka. belum isi presensi, tolong presensinya diisi ya. Dibuka chatnya. Virus buka lagi. Di-share lagi, ya. Di-share lagi. Oh, aku baru muncul, nggak dengar. Iya. Bu Iras, tolong itunya di-share lagi. Saya lagi siap. ini bikin closing ya. Udah? Bu Irmi, mau ada tanggapan? Silakan. Bu Iin, bagaimana nih Bu Iin? Iya, dengan ada Webex ini kayaknya enak deh Bu Sri. Kalau mana kameranya Bu Irmi? Bu Irmi Ya, Kameranya hidupin dong biar wajahnya nampak. Saya kangen nih sama Bu Irmi, rindu aku. Aduh. Ayo kangen. Ayo. Ya, videonya nyalakan videonya. Udah. Ya. Kita tunggu wajahnya Bu Irmi. Kelihatan sekarang Bu Irmi cantik. Halo. Ada berapa orang yang ikut? Sudah ada berapa Bu Sri? 13. Ada 13 orang nih. Ada Bu Iin, ada Pak Hamzah, Bu Elia, Pak Asmat, Bu Catur, Bu Irmi. Terima kasih atas hadirannya. Barangkali mau ada tanggapan? Jadi senang ya dengan adanya Webex ini. Oke, Ya, berarti nanti guru-guru dari bisa ketemu Bu Iros, bisa ketemu Bu Titi, Bu Sri, kan kangen udah 2 minggu hampir sebulan nih. bisa ketemu Trimas Ketir.
3 Jagger. Ya. Iya. Alhamdulillah ya Ibu, dengan adanya kecanggihan di dunia maya ini, kita bisa dipertemukan walaupun tidak secara fisik, tetapi kita bisa bertatap muka, kita bisa ngobrol. Ya inilah keberuntungan kita yang masih bisa menikmati masa canggih ya, zaman modern. Silakan diisi presensinya ya. Oke. Sudah saya kirim lagi. Udah. Silakan presensinya ada di chat ya, Ibu Bapak. Baik, karena tadi ya saya closing dulu ya, karena tadi Bu Titi sudah menutup pembicaraannya. Baiklah, saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Titi adalah kehidupan di dunia ini kalau menurut orang Jawa numpang ngombe. Pak Asmat ngerti nggak numpang ngombe? Artinya kita hanya mampir, numpang minum, hanya sementara saja. Nah, sedangkan sukses adalah proses. Artinya selama kita hidup, ya sukses itu kapan dia tercapainya? Saat ini mencapai sukses, tapi besok merasa belum sukses lagi. Besok ada sukses-sukses yang lain. Jadi terus selama hidup kita, sukses itu tidak akan berhenti. Sukses atau gagal, ini tergantung kepada karakter diri kita, kepada attitude kita. Jadi tidak kepada orang lain ya, bukan tergantung kepada orang lain. Kita sendirilah yang akan menentukan apakah kita gagal atau kita sukses. Sedangkan kegagalan itu sendiri adalah sukses yang tertunda. Hanya sukses yang tertunda. Justru Anda akan benar-benar gagal. Kegagalan hakiki adalah ketika Anda berhenti berusaha. Itulah gagal. Ya. Yang sebenar-benarnya gagal. Selama kita masih mau berusaha terus, insya Allah satu saat kita akan mencapai kesuksesan. Nah, ketika kita sukses di dunia, seperti apakah? Tadi dalam share pendapat ini bahwa kita dikatakan sukses ketika keberhasilan kita dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Jadi kalaupun kita merasa, oh saya sudah berhasil, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi sekitar, itu bukan keberhasilan. Sedangkan keberhasilan sejati, kesuksesan hakiki, tidak ada di dunia. Karena kesuksesan hakiki hanya akan kita capai ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah kita, dengan kebaikan kita selama di dunia, kebermanfaatan hidup kita. Sebaik-baik umat adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Akhirnya kita tutup pembicaraan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama presenter dan saya sebagai moderator, apabila terdapat kekurangan, kurang memuaskan dalam jawaban-jawaban kami, dalam tanggapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Iros. Ya, terima kasih Bu Sri dan teman-teman sekalian, Bu Titi. Semoga bermanfaat. Tadi sudah cukup paparannya. Bu Irmi besok ketemu pagi ya, ketemu lagi ya. Masih ada sekali lagi ya. Semoga besok lebih ramai lagi, lebih panjang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari instruktur teh, dari Bu Sugi. Iya, kita minta tanggapan dari para instruktur nih. Ada Bu Sugi, ada Bu Yeti. Ya. Bu Sugi mangga. Mangga Bu Sugi, kita tunggu refleksinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, alhamdulillah